Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tiba pada akhir pekan di bulan Desember ini. Sebelum kita memasuki minggu yang keempat, hari ini Sabtu 19 Desember 2020. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, firman Tuhan menyapa kita melalui Lukas 2 ayat 46 sampai ayat 47, demikian bunyinya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah rangkaian dari cerita setelah kelahiran Tuhan Yesus, dan kemudian menurut tradisi Yahudi, dia dibawa ke bait Allah, dan nats ini berkisah tentang Yesus bersama-sama dengan orang tuanya, Yusuf dan Maria, berumur 12 tahun, dia dibawa ke Yerusalem, ke bait Allah. Dan ketika mereka akan pulang, Yusuf dan Maria berpikir bahwa Yesus ada di antara kerumunan orang banyak. Tetapi setelah Yusuf dan Maria mencari-cari, mereka tidak menemukan dia di antara kerumunan orang banyak. Dan pada akhirnya mereka kembali ke Yerusalem dan melihat dan menemukan Yesus ada di bait Allah. Yusuf dan Maria berkata, "Mengapa engkau berbuat seperti ini kepada kami?" Tapi Yesus berkata, "Aku tinggal di rumah Bapakku." Sesungguhnya kesiapaan Yesus di tengah-tengah kehidupan ini, itu yang perlu. Bahkan sampai-sampai Maria dan Yusuf juga hampir salah mengenal Yesus. Karena sebagai orang tua mereka beranggapan dia harus kembali ke rumah orang tuanya. Tapi Yesus berkata, "Mengapa engkau mencari aku di rumah Bapakku?" Dari situ ditegaskan bahwa memang Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang diutus oleh Bapanya untuk menebus dan menyelamatkan manusia, yang diutus oleh Bapanya untuk menopang, memampukan, dan menguatkan setiap orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Karenanya menjadi pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, siapakah sesungguhnya Yesus dalam kehidupanmu? Siapakah sesungguhnya Yesus dalam kehidupanmu saat ini? Alkitab berkata kepada kita bahwa hanya Yesuslah yang dapat membebaskan, melepaskan kita dari perhambaan dosa, dan dialah yang mampu menopang, memampukan, menyertai kita sepanjang masa, sepanjang saat, sepanjang waktu, dan hanya dialah yang dapat menjamin kehidupan kita pada masa kini dan masa yang akan datang. Karenanya saudara-saudara, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, tentu ada banyak hal yang membuat kita ragu-ragu. Tentu ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Tentu ada banyak hal yang membuat kita berpikir, apakah aku akan mampu? Apakah aku akan kuat? Apakah aku akan dapat menggapai cita-cita? Jika hanya mengandalkan kemampuan kita, jika hanya mengandalkan pikiran kita, tentu tidak akan mampu. Tapi yakinlah, Yesus bukan manusia biasa, tapi dia adalah Mesias, penyelamat yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan peristiwa. Dia juga hadir pada saat ini, pada zaman kita. Dia juga hadir di tengah-tengah kehidupanmu. Dia hadir di tengah-tengah keluargamu. Dia hadir di mana-mana sepanjang kita mau menyerahkan pergumulan kita, kekhawatiran kita kepada dia. Itu yang menjadi catatan penting dalam nats kita pada hari ini. Karenanya Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan pernah kehilangan sukacita,
tetapi milikilah Yesus di dalam hatimu, karena dialah sumber sukacita yang abadi, sumber sukacita yang tidak dibatasi oleh waktu. Karenanya milikilah dia di dalam hatimu, dia yang akan menopang engkau, memampukan engkau, menguatkan engkau, dan mencabut rasa takut dan khawatir dari tengah-tengah kehidupanmu. Percayalah, dialah Allah yang dapat memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan Yesus menyertai saudara. Tuhan Yesus memampukanmu melanjutkan segala aktivitas, dan biarlah damai sejahtera yang daripadanya tinggal di dalam hati, pikiran, dan juga di tengah-tengah rumah tanggamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan kami, karena Engkau adalah Allah yang memampukan kami menjalani hari-hari kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu, peristiwa, tapi waktu dan peristiwalah yang tunduk kepada Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam melanjutkan segala aktivitasnya, dalam melanjutkan segala pekerjaannya. Terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Amanginang, salam sehat. Horas.